Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 1931811080, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang akan saya presentasikan berjudul Kedatangan Islam ke Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasan. Poin A, menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pertama, teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Islam di Indonesia, baik secara historis maupun sosiologis, sangat kompleks. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan penduduk wilayah oleh militer Muslim. Kedatangan Islam ke Indonesia dibawa dan disebarkan melalui perdagangan, lalu dilanjut oleh guru atau dai dan pengembara sufi. Tersebarnya Islam ke Indonesia melalui saluran-saluran sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan; kedua, dakwah; ketiga, perkawinan; keempat, pendidikan; kelima, tasawuf dan tarekat. Para sufi menyebarkan Islam melalui dua cara. Yang pertama, dengan membentuk kader-kader mubalik agar mampu mengajarkan suatu serta menyebarkan agama Islam di daerah asalnya. Yang kedua, melalui karya-karya tulis yang tersebar dan dapat dibaca di berbagai tempat. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian adalah salah satu metode penyebaran Islam yang banyak sekali dipakai di Pulau Jawa. Melalui saluran-saluran tersebut, Islam secara berangsur-angsur mulai menyebar. Penyebaran Islam di Indonesia secara kasar dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama bermula dari kedatangan Islam, lalu diikuti oleh kemerosotan serta keruntuhan Majapahit pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Yang kedua, sejak datang dan makmurnya kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Yang ketiga, berawal dari abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Yang kedua, membahas tentang perkembangan Islam di Nusantara. Islam di Indonesia atau Asia Tenggara merupakan salah satu dari 7 cabang peradaban Islam. Setelah hancurnya Persatuan Peradaban Islam yang berpusat di kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi, dan dari ke-7 cabang tersebut secara lengkap adalah peradaban Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika Hitam, Islam anak benua India, Islam Arab Melayu, dan Islam Cina. Selanjutnya ada konvensi massal masyarakat Nusantara kepada Islam pada masa perdagangan terjadi karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, portabilitas atau siap pakai sistem keimanan. Yang kedua, asosiasi Islam dengan kekayaan. Yang ketiga, kejayaan militer. Yang keempat, mengajarkan penghafalan. Yang kelima, pengajaran tentang moral. Selanjutnya, poin B, membahas tentang kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kekuasaan Islam telah dirintis pada periode abad ke-1 sampai 7 Hijriah atau 7 sampai 8 Masehi. Pada periode ini, para pedagang dan mubalik muslim membentuk komunitas-komunitas Islam. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Sementara Hindu Jawa menekankan perbedaan derajat manusia.
Ajaran Islam ini sangat menarik banyak perhatian penduduk setempat. Karena itu, Islam tersebar di Kepulauan Jawa terhitung cepat, meski dengan cara damai. Masuknya Islam ke daerah-daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami masa kemundurannya. Untuk mempertahankan posisi perekonomiannya, kerajaan Sriwijaya membuat peraturan yang lebih berat. Namun, usahanya sia-sia dan mengakibatkan kemunduran perekonomian dan berdampak kepada perkembangan politik. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang Muslim untuk mendapatkan keuntungan politik dan perdagangan. Selanjutnya, munculnya permukiman-permukiman di kota pesisir. Menjelang abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada permukiman Muslim. Persia dan India memang pertama kali terjadi di daerah ini karena terjadinya persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang dari Arab, sehingga dapat dikatakan proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan tersebut terjadi. Dapat dipahami mengapa kerajaan Islam pertama kali di Kepulauan Nusantara berdiri di Aceh, yaitu karena kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Setelah kerajaan Islam berdiri, perkembangan masyarakat Muslim di Malaka semakin lama semakin meluas, dan pada awal abad ke-15 Masehi di daerah ini lahirlah kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam kedua setelah Asia Tenggara. Selanjutnya, membahas tentang saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Saluran-saluran Islamisasi di Indonesia yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang memasuk Islam. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, sehingga penduduk pribumi tertarik dengan saudagar-saudagar tersebut. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin lama semakin meluas. Yang ketiga, membahas tentang saluran tasawuf. Pengajaran-pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ajaran ini telah bercampur dengan ajaran mistik atau hal yang bersifat magis. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama. Yang keempat, melalui saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang didirikan oleh guru-guru atau kiai-kiai maupun ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu mereka dididik untuk menjadi calon ulama, guru agama, dan kiai yang mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren atau pondok, mereka
pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Yang kelima, yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Yang selanjutnya yaitu saluran politik. Di Maluku dan di Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah kerajaannya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya agama Islam di daerah ini. Dan dapat disimpulkan, perkembangan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Indonesia. Yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia menurut Uka Jandrasasmita dilakukan melalui 6 saluran. Yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Yang keempat, saluran pendidikan. Yang kelima, saluran kesenian. Dan yang keenam, saluran politik. Dari keenam saluran di atas, Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.